Dan saya ingat satu hal, ketika Anda berbohong, maka Anda akan mencari kebohongan baru untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Mari kita berdoa untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Bapak, terima kasih malam hari ini, 31 Agustus 2022, kami bersekutu tidak hanya untuk beribadah, tetapi mensyukuri kebesaran anugerah-Mu, karena Engkau Sola Gracia Jakarta Utara memasuki 42 tahun perjalanan di muka bumi ini. Ada banyak suka duka kami alami. Ada banyak pergantian. Tetapi satu hal yang pasti, yang tidak pernah berubah, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya kami percaya pergantian generasi, pergantian kepemimpinan, perubahan situasi apapun tidak akan pernah menghalangi pertumbuhan gerejamu menjadi alat kesaksian bagi dunia. Urapi hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang hadir malam hari ini, supaya kami benar-benar mengalami Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, malam ini saya ingin mengajak kita untuk mensyukuri kebesaran Tuhan bagi Jemaat GKO Sola Gracia. Tetapi sekaligus berefleksi secara singkat, baik yang sejak awal memulainya maupun yang masuk dalam perjalanan. Ibarat sebuah arak-arakan besar, orang yang masuk dan kemudian silih berganti masuk lagi sampai dengan hari ini dan bahkan seterusnya. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that the man had, and not according to that he had not. Jika itu kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Setiap orang diciptakan Tuhan unik dan punya potensi dan talenta yang sudah Tuhan rancang. Bahkan Alkitab berkata, jauh sebelum engkau lahir, Tuhan sudah merancangnya. The problemnya ialah banyak orang gagal menemukan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan ada yang mungkin temukan, tetapi tidak maksimal digunakannya. Malam ini, saya ingin mengajak kita untuk memeriksa atau belajar dari sebuah peristiwa yang terkenal di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Seorang gadis namanya Hattie Mae White tahun 1900-an. Ketika dia pergi ke sekolah minggu, dia ditolak masuk. Dan dia menangis.
di luar gereja kecil itu. Tiba-tiba datang seorang pastor namanya Pastor Russell Cornwell. Dia tanya gadis itu, "Kenapa Anda menangis?" Gadis kecil itu berkata, "Aku tidak bisa masuk, ditolak karena katanya tidak ada tempat. Sudah penuh." Tetapi kemudian pastor itu melihat ada alasan lain kenapa anak itu tidak bisa masuk. Karena pakaiannya kumuh, kotor, lusuh, seolah-olah belum mandi. Dan pastor itu mengerti. Lalu kemudian dia tuntun anak itu dan mencari tempat. Sehingga dia dapat tempat untuk duduk. Dia begitu berterima kasih kepada Pastor Russell. Dan ketika anak itu pulang, pada malam hari dia membayangkan betapa banyaknya anak-anak kecil yang tidak bisa masuk ke dalam gereja. Baik karena gedung itu kecil, maupun karena latar belakang hidup mereka yang seolah-olah tidak layak. Anak gadis itu kemudian cerita kepada orang tuanya yang juga orang-orang yang kurang beruntung karena mereka tinggal di daerah yang amat kumuh. Lalu ibunya berkata, "Nak, kamu beruntung karena kamu bisa dapat tempat dan bisa masuk. Terima kasih untuk Pastor Russell." Akhirnya anak gadis itu berkawan baik dengan Pastor Russell. 2 tahun kemudian karena keadaan keluarga ini yang sangat kumuh, tidak terawat, anak ini sakit-sakitan, tidak cukup makanan, minuman, obat-obatan, sehingga anak itu lalu meninggal dunia. Dan orang tuanya meminta Pastor Russell untuk memakamkannya dengan sangat sederhana. Beberapa hari kemudian, tempat tidur anak itu dirapihkan dan ditemukan sebuah dompet yang amat kumuh. Ketahuan bahwa dompet itu diperoleh dari tempat-tempat pembuangan sampah. Dan mereka semua kaget karena di dalam dompet itu ada uang 57 sen. 57 sen itu artinya belum sampai $1. Dan lebih kaget lagi ketika mereka membuka dompet kumuh itu, selain 57 sen, mereka temukan sebuah tulisan tangan seorang anak kecil ini. Dan inilah isi tulisannya. Uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil, agar gereja tersebut bisa diperluas, sehingga lebih banyak anak-anak bisa menghadiri sekolah minggu. Nah, saudara-saudara, kisah itu kemudian menyebar, diceritakan dari mulut ke mulut, dan sebuah koran lokal memakai cerita itu untuk mulai memviralkan di koran lokal itu. Dan akhirnya satu pengusaha pengembang perumahan, dia menangkap berita itu. Lalu dia datang menawarkan kepada gereja kecil itu, "Kami memberikan tanah beberapa hektar dan kami akan membangun." Lalu orang-orang gereja di tempat yang kumuh itu berkata, "What God can do with 57 cents?"
apa yang Tuhan bisa kerjakan dengan 57 sen. Tapi cara berpikir manusia berbeda dengan cara Allah. Dan akhirnya tempat itu dibangun. Dan inilah hasilnya. Temple University Philadelphia sebelah kiri dibangun tahun 1900 dan gambar kanan tahun 2010. Dan waktu kami diundang melayani di Philadelphia, saya bersama keluarga, kami sempat melewati daerah ini. Inilah gereja. Dan bukan hanya gereja tempat sekolah minggu itu dimulai, tetapi sebelah kirinya ada sebuah kampus terbesar dan sebuah rumah sakit. Gereja itu kemudian dia bernama Baptist Temple Church di kota Philadelphia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari kisah nyata ini, seorang gadis miskin yang mati di atas 57 sen telah menjadi inspirasi yang hebat. Sehingga kota Philadelphia, selain bangunan-bangunan yang terkenal, tapi ada sebuah gereja terbesar, sebuah kampus terbesar, sebuah rumah sakit yang disebut Samaritan Good Hospital menjadi kebanggaan di dunia. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Saya ingin mengatakan begini, pada diri kita ada potensi yang lebih dari 57 sen. Ada potensi-potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita di setiap generasi. Dan saya ingin mengingatkan bahwa dengan peristiwa 57 sen itu, lahirlah sebuah buku terkenal yang ditulis oleh Pastor Russell Conwell, pastor tadi itu. Judulnya A Crise of Diamonds, area di mana ada berlian. Dan dalam buku itu dia katakan, berlian itu ada di dalam dirimu, ada di tempat di mana engkau berada. Anda tidak perlu bergerak mencari tempat yang lebih hebat, karena tempat di mana engkau tinggal, tempat di mana engkau hidup, dalam tubuhmu, hidupmu, ada berlian yang tertanam. Galilah, temukanlah, pamerkanlah, tebarkanlah, dan orang-orang akan mengalami betapa dahsyatnya kuasa itu. Di gereja itu sendiri, 2 kali kami ke Philadelphia, belum sempat masuk ke dalam, hanya bisa lewat di depan. Tetapi saya membaca dokumen-dokumen anak gadis itu, foto-fotonya bersama dengan Pastor Russell memenuhi tempat dan menjadi inspirasi yang mendunia, membuat banyak orang terus mencari Tuhan. Malam hari ini kita di Kaus Sola Gracia memasuki 42 tahun. Ada yang sejak awal memulainya, dan atas perkenan Tuhan mereka telah meninggalkan kita. Ada yang sudah menjadi orang-orang lanjut usia yang sedang menikmati perjalanan bersama. Tetapi ada juga yang sedang aktif-aktifnya melayani, dan bahkan anak-anak kita sedang terdidik dan dididik untuk melanjutkan kabar baik itu.
Saudara-saudaraku, beberapa pesan moral dari kisah ini. Yang pertama, mari kita punya sense of belonging terhadap apa yang kita miliki. Kerinduan untuk mengalami Tuhan mungkin ditolak dengan berbagai cara dan bentuk, tapi pernah bisa halangi oleh kuasa apapun. Yang kedua, Anda punya lebih dari 57 sen. 57 sen, tetapi dana yang terkumpul waktu itu $250.000 di zaman itu sama dengan membeli 1 ton emas. Karena muncul dari hati seorang gadis yang merindukan persekutuan dengan Tuhan, tapi dia dianggap tidak layak untuk memasuki persekutuan itu. Tapi ada hati seorang hamba Tuhan yang membawa dia untuk menikmatinya dari apa yang ada padanya, bukan apa yang tidak. Yang ketiga, dalam dunia modern semacam ini, kita banyak sumber daya. Kita punya pelatihan-pelatihan yang hebat. Kita belajar menerima pengetahuan dan hikmat-hikmat yang begitu luar biasa. Kita dilatih dan dididik. Mungkin kita tidak bisa membangun sebuah gereja sebesar gereja baptis di Philadelphia itu. Mungkin kita tidak bisa membangun sebuah kampus besar seperti di Temple of University di Philadelphia. Mungkin kita tidak bisa membangun sebuah gedung rumah sakit besar, tapi kita bisa membawa dia pribadi. Kita bisa membuat orang terkagum-kagum dengan Tuhan. Oleh karena yang ada pada kita, itu kita wariskan, kita beri untuk menjadi kerajaan Allah disebarkan. Gereja bukan tempat untuk memperoleh. Gereja bukan tempat untuk menerima. Tapi gereja tempat untuk memberi. Memberi pikiran kita, hati kita, potensi kita. Semua yang ada pada kita. Gadis itu sudah meninggal dunia 2 tahun setelah itu. Tetapi banyak orang di segala penjuru dunia kebesaran Tuhan dari seorang gadis yang bermimpi supaya tidak boleh ada anak-anak yang tidak mendapat tempat untuk mendengar firman Allah. Saudara-saudaraku, di dalam peristiwa ulang tahun kita ini, kita juga prihatin bahwa keadaan yang sedang kita hadapi di gereja, di dalam masyarakat. Hari ini kita dapat viral lagi, ada berita baru lagi tentang peristiwa nasional. Hampir setiap hari selalu ada rekayasa berita baru. Hampir setiap hari selalu ada berita baru untuk menutupi berita-berita berikut. Bahkan di gereja juga tidak jarang. Ada begitu banyak penyalahgunaan kekuasaan, ada begitu banyak penyalahgunaan potensi, ada begitu banyak kebohongan yang diciptakan. Dan saya ingat satu hal, ketika Anda berbohong, maka Anda akan mencari kebohongan baru untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Dan itu akan terus menjadi gaya hidup orang-orang yang menutup 57 sen sehingga tidak ada orang lagi yang bisa melihat kemuliaan Allah. Karena itu saya encourage kita semua, bapak, ibu-ibu yang sejak awal memulainya, yang tiba-tiba masuk dari tengah-tengah, dan yang sedang bertumbuh dengan anak-anak kita.
Mari kita bikin komitmen. Berikanlah apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Dan apa yang ada padamu, engkau punya iman kepada Kristus. Engkau punya pikiran Kristus. Engkau punya potensi-potensi yang Kristus kasih. Engkau punya hatinya Kristus. Engkau punya perkataan firman Allah. Engkau punya apapun yang ada padamu. Berikanlah. Mungkin dunia tidak mencatatnya, tapi sorga mencatatnya. Saya ingat Ibrani pasal 6 ayat 10. Allah tidak lupa semua perbuatan baik yang engkau kerjakan bagi orang-orang kudusnya. Dunia mungkin tidak tahu berterima kasih, tetapi Tuhan tahu berterima kasih. Dia tidak pernah lupa apa yang telah engkau kerjakan bagi orang-orang kudusnya. Silih berganti kepemimpinan, silih berganti pendeta vikaris, silih berganti penatua diaken, silih berganti anggota jemaat. Mereka berpindah tempat karena alasan tempat tinggal, alasan pekerjaan. Mereka berpindah karena meninggal dunia. Tetapi 57 sen itu telah menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati kita di usia 42 tahun. Kita tidak tahu apa yang terjadi 42 tahun akan datang. Tapi kita tahu satu hal. Di balik 57 sen ada sebuah kuasa yang mengubah peradaban manusia. Bahkan jauh lebih dari itu, ada kuasa darah Kristus di salib itu yang tetap berdiri kokoh, memastikan gereja terus hidup. Pemimpin-pemimpin bisa gagal, tetapi Yesus Kristus tidak pernah gagal. Karena Ibrani pasal 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tidak berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Memberi tanda buat kita bahwa gerejanya akan terus hidup sampai Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Mari tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biar refleksi singkat ini mengingatkan kami bahwa kami punya lebih dari 57 sen untuk memberi bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Biarlah melalui GKO Sola Gracia Jakarta Utara, kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan setiap regenerasi, pergantian kepemimpinan, pergantian usia, generasi-generasi baru akan terus menikmati warisan iman dari para orang tua dan kehidupan Kristus yang terus-menerus bisa dialami sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.